Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih nih kita dikasih waktu nih oleh Dokter Hewan Haji Muhammad Dokter Hewan Haji Muhammad Munawaro, Magister Manajemen. Yes. Sebagai Ketua Umum Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Ya. Ya. Alhamdulillah tahun ini sudah bisa dikatakan kasusnya sudah jarang. Nah ini yang membahagiakan kita. Karena pada tahun lalu itu sampai sapi-sapi itu tidak boleh bergerak dari kandang. Bahkan sampai melibatkan tentara, polisi. Nah, tapi alhamdulillah tahun ini sudah aman. Jadi persoalan penyakit pada hewan kurban sudah bisa kita atasi bersama-sama di setiap daerah. Mungkin masih ada muncul 1, 2 tapi tidak banyak. Itu yang untuk yang hewan ternak ya khususnya. Oke. Yang sering muncul biasanya kalau yang hewan ternak itu biasanya kami seluruh anggota PDHI di seluruh Indonesia itu melakukan pemeriksaan hewan-hewan sebelum menjadi hewan kurban. Nah biasanya kasus-kasus yang ditemukan penyakit-penyakit hewan kurban itu kan prinsipnya harus sehat. Meskipun dia hanya pilek, itu juga sebenarnya tidak diperbolehkan untuk menjadi hewan kurban. Nah, oleh karena itu, dokter hewan se-Indonesia ini pasti turun ke lapangan untuk memeriksa hewan-hewan baik itu sapi, kambing, domba. Kita periksa dulu, Mas. Baru dibuat surat keterangan bahwa hewan ini sehat dan layak untuk hewan kurban. Nah, penyakit-penyakit yang muncul selama ini setelah PMK ini selesai diatasi, penyakitnya sifatnya hanya bukan penyakit menular, hanya penyakit misalnya sakit pernapasan, kemudian diare. Nah itu sifatnya bukan penyakit menular. Nah itu biasanya tetap sama dokternya selama masih sakit, biasanya dilakukan pengobatan. Jadi insya Allah tahun ini masyarakat tidak perlu takut lagi karena kondisinya sudah berbeda dengan tahun lalu. Ya, jadi itu Mas yang perlu kita waspadai. Meskipun belum bisa dikatakan Indonesia bebas lagi, ya. Sekarang Indonesia bisa dikatakan masih mempunyai wabah PMK, tetapi sudah bisa terkendali lah, kendali. Dan satu lagi penyakit itu yang namanya LSD. LSD baru keluar setelah PMK. LSD dulu baru PMK. LSD juga tidak separah PMK. Kalau PMK itu yang diserang adalah mulut dan kuku, kalau LSD ini yang diserang kulit. Jadi muncul kayak cacar di dalam tubuhnya. Nah ini tidak seganas PMK. Jadi kalau ada seperti itu, ya sama, itu tidak layak untuk dijadikan hewan kurban. Sebenarnya PMK sama LSD itu bukan penyakit zoonosis, tapi penyakit yang membuat nilai jualnya ternak itu menjadi murah. Karena dia misalnya dimakan tidak masalah, cuma kadang-kadang masyarakat kan mosok hewan kurbannya ada totol-totolnya misalnya. Nah kan dikatakan itu tidak sehat. Jadi begini, untuk pemeriksaan itu ada yang sifatnya antemortem dan postmortem. Ya, antemortem itu sebelum disembelih, postmortem itu setelah disembelih. Nah, biasanya di Indonesia ini kebanyakan sapi-sapi yang ada itu terkena fasciola hepatica, yaitu cacing yang ada di dalam hati. Nah, prinsipnya sebaiknya itu tidak dikonsumsi. Sebaiknya ya, tetapi kadang-kadang masyarakat kalau udah direbus kan mati katanya gitu. Nah, tetapi secara kesehatan hewan itu sebenarnya disarankan untuk tidak dikonsumsi. Jadi begini, kalau mengenai proses penyembelihan, memang sebaiknya penyembelihan itu dilakukan di RPH. Namun hal ini tidak memungkinkan karena jumlah sapi yang disembelih itu kan banyak. semakin banyak.
sehingga RPH-nya pun tidak mencukupi untuk bisa dipakai untuk penyembelihan. Namun di sini kami PDHI biasanya melakukan sosialisasi kepada dewan-dewan masjid atau DKM untuk memberikan satu cara bagaimana menyembelih korban yang dilakukan tidak di RPH. Ya, sehingga ini diharapkan memberikan pencerahan kepada para pemilik hewan, para penyelenggara penyembelihan hewan. Nah, kami ada istilah bahwa diharapkan di Indonesia ini semua penyembelih ini kan memiliki sertifikat juru sembelih halal. Yang ini menjamin bahwa dia persis tahu cara syariatnya bagaimana menyembelih hewan kurban. Nah, di samping itu juga sekarang sudah ditambahkan adanya kesejahteraan hewan. Saya menyampaikan harus memiliki juru sembelih halal. Juru sembelih halal ini di-training dan tersertifikasi. Namun saya menyadari mungkin seluruh Indonesia belum tentu ada. Nah, tetapi kami menyarankan ke seluruh PDHI cabang untuk melakukan sosialisasi bagaimana penyembelihan yang sesuai dengan syariat dan sesuai dengan aturan kesehatan hewan. Salah satunya tadi saya minta tolong jangan sampai sapi kambing yang belum disembelih melihat temannya disembelih. Kemudian ada aturannya juga. Sebaiknya penyembelihan, kalau juru sembelih halal pasti sudah tahu yang harus dipotong yang mana. Kemudian menggunakan alat mana. Karena tidak boleh menyembelih itu dengan ditarik mundur, tarik maju mundur, tidak boleh. Harus sekali seret selesai. Makanya alatnya itu harus benar-benar tajam. Ya. Jadi ini juga dalam rangka mensejahterakan hewannya. Hewannya hanya kesakitan sekali aja, seret. Tapi kalau di ngek itu kan kasihan, ya. Dan ada aturan yang harus dipotong itu apa saja. Ya, pertama misalnya tenggorokannya. Yang kedua apa yang namanya kerongkongan. Iya, kerongkongan. Tapi yang paling penting adalah vena jugularisnya. Vena yang menyuplai darah ke otak. Itu yang paling penting. Dan itu hanya sekali, tidak boleh berkali-kali. Kemudian satu lagi, secara syariat ya harusnya sudah tahu, harus menghadap kiblat kan sapinya. Ya. Pertama yang harus dilakukan adalah jangan menggunakan alas yang mudah tercemar. Misalnya pakai daun, ya, sebaiknya pakai terpal dan diberi jarak antara tanah dan terpal. Itu lebih baik, ya. Kemudian orang-orang yang memotong itu sudah dibagi-bagi kan. Ini bagian jeroan ini. Nah, jeroan ini tidak boleh nempel ke daging. Harus diambil tempat yang berbeda. Ya, harus tempat berbeda. Misalnya mungkin jarak 5 meter, sini untuk jeroan, sini untuk daging. Ya, itu satu. Kemudian pada saat memasuki ruang pemotongan, ya kan, sebaiknya pastikan kaki itu bersih. Kaki siapa nih? Kaki pemotong. Ya, kalau boleh malah pakai alas sepatu plastik gitu. Sepatu boot. Bukan boot, sepatu plastik yang bisa dibuang. Jadi artinya jangan sampai dari tanah langsung duduk lagi, motong-motong lagi. Ya, itu diharapkan seperti itu. Sehingga benar-benar daging yang disampaikan ke masyarakat itu higienis. Ya, higienis. Nah, kemudian bila ditemukan daging yang ataupun tadi yang hati yang cacing hati, itu sebaiknya juga semua hati itu dipisahkan, kemudian diperiksa di situ. Kalau memang ada hatinya yang banyak cacingnya, sebaiknya masukkan kantong yang nantinya dibuang. Itu saran ya, saran. Tapi kadang-kadang masyarakat, oh sayang ini daging, gitu kan. Iya enggak? Nah, tapi ya monggo. Tapi kita sarankannya seperti itu. Kemudian kantong plastik untuk bagi daging, kalau bisa nih, jangan pakai plastik. Pakai apa? Besek. Yang dari bambu. Dari bambu. Sehingga ini salah satu cara mencegah penyemaran lingkungan. Coba bayangin se-Indonesia berata mungkin 1 juta plastik mungkin, ya kan?
Jadi disarankan pakai bahan jangan plastik, membaginya, ya kan? Kalau misalnya besek ya pakai besek. Besek kan mudah didaur ulang. Jadi limbah itu kan ada darah, ada jeroan, ya kan? Sebaiknya sebelum melakukan pemotongan itu sudah dibuatkan lubang, ya, lubang untuk membuang limbah, baik itu darahnya maupun kotoran perutnya. Sebaiknya, jadi jangan dibuang di sungai ya. Kadang-kadang ada yang paling gampang buang di sungai. Nah itu mencemari sungainya, ya. Karena kita harus waspada juga bahwa kotoran itu juga membawa penyakit. Jadi saran saya bikin lubang dulu khusus untuk membuang darah dan kotoran. Alhamdulillah ya, sejak tahun 2010 ini jumlah pemilik hewan itu semakin meningkat. Ini mungkin korelasinya dengan pendapatan masyarakat semakin meningkat. Ini termasuk negara-negara maju itu jumlah hewannya pasti banyak, bahkan kadang-kadang lebih banyak di hewannya daripada manusianya. Ya, seperti Jepang, Italia, Singapura, itu trennya seperti itu. Kadang-kadang saya diskusi sama orang, kenapa kamu lebih suka pelihara hewan? Saya lebih suka pelihara hewan daripada punya anak. Nah, ini moga-moga di Indonesia juga seperti itu. Jadi populasi manusia tidak bertambah banyak. Karena ada child free. Betul. Ya, kalau kita kan, ya saya rata-rata begitu. Saya lihat kadang-kadang pemiliknya itu nggak punya anak, tapi punya kucing 5, punya anjing 3. Gitu. Nah, ya itu hak asasi mereka ya. Nah, mengenai pertanyaan dari Mas Edi tadi, apa problem yang muncul? Jadi, kalau saya bicara secara makro, pemilik hewan ini belum bisa menjadi seorang pet lover. Jadi, dia baru bisa sebagai pet owner. Apa bedanya pet owner sama pet lover? Kalau pet lover itu sudah menjadikan hewannya itu part of family-nya, kayak anaknya. Kalau pet lover ini pasti pet owner, tetapi kalau pet owner belum tentu pet lover. Nah, kemudian kalau namanya pet lover, hewannya sakit, pokoknya kudu bayar berapapun pasti dibayar. Tapi kalau pet owner, kamu nyari makan sendiri, tapi pulang ke sini, naik kasarannya begitu. Bahkan dia kadang-kadang keberatan membelikan makanan itu, apalagi bawa ke dokter hewan. Nah, ada 2 segmen yang beda-beda. Nah, jadi masyarakat Indonesia ini masih ada 2, yaitu sebagai pet lover, sebagai pet owner. Nah, pet lover ini benar-benar memperlakukan dia adalah seperti anaknya, Mas. Bahkan dia mau pergi nitip, kemudian kandang titipannya nggak bagus, nggak mau dia. Oke, siapkan aja, berapapun saya bayar. Itu namanya pet lover. Ya, nah ini kondisinya di Indonesia. Kemudian mengenai berbagai macam penyakit ya. Jadi untuk penyakit-penyakit yang masih sering muncul, itu adalah penyakit pada kucing. Itu sekarang banyak yang namanya panleukopenia, kemudian FIP, itu feline infectious peritonitis. Nah, ada yang sudah ada vaksinnya, ada juga yang belum ada vaksinnya. Ya, kalau seperti panleukopenia, kalisivirus, rhinotracheitis itu sudah ada vaksinnya. Tapi yang FIP ini belum ada vaksinnya. Nah, kendalanya sekarang Indonesia itu punya aturan. Kalau penyakitnya tidak ada, maka tidak boleh memasukkan vaksin. Nah, kenyataannya penyakit ini di lapangan ada, namun belum diakui oleh pemerintah. Apa itu misalnya? Alasannya, yaitu FIP tadi. FIP tadi. Alasannya pemerintah belum menemukan. Padahal kasus itu sudah banyak muncul. Nah, harus ada di Balai Penelitian Veteriner itu nyari apakah betul sudah ada. Ini menjadi laporan resmi untuk pemerintah untuk mengizinkan vaksin itu masuk Indonesia. Ya. Kalau dalam hal pet food itu sudah cukup banyak.
mungkin lebih dari 200 merek di Indonesia itu pet food sudah ada. Kemudian dalam jumlah praktek dokter hewan semakin hari semakin meningkat. Ya, seperti misalnya daerah Bekasi aja. Kalau 180 aja ada. Untuk DKI. Mungkin 200 sampai 300-an ada. Jumlahnya cukup banyak. Daerah yang masih kota-kota kecil masih sangat sedikit. Contoh misalnya Palembang. Saya bicara Palembang aja tidak lebih dari 30. Ya, ini mungkin sesuai dengan pertumbuhan pemilik hewan ya. Kalau bicara Tangerang, waduh sudah banget sekali. Dan sekarang ini bisnis klinik hewan itu sudah banyak yang melirik. Sebentar lagi akan ada investor datang ke Jakarta membangun rumah sakit hewan. Satu dari Jepang, ya kan? Kemudian satu lagi dari Rusia, lokal ada 2. Ini akan membangun. Hal ini menunjukkan apa? Bahwa tren bisnis tren bisnis hewan ini menjadi daya tarik. Bapak tahu perusahaan yang namanya Kalbe? Kemudian Bapak tahu dia punya rumah sakitnya apa? Mitra Keluarga. Ya. Sekarang dia bikin rumah sakit hewan. Yang sebentar lagi mungkin bulan Agustus atau September akan diresmikan. Ada di Blok M. Namanya Cikajang Rumah Sakit Hewan. Itu satu, dan ini akan satu-satunya rumah sakit yang fasilitasnya lengkap. Bahkan akan memiliki CT scan. Dan investasinya sudah tidak bisa dihitung berapa. Tapi menunjukkan ada tren. Karena Indonesia sebagai negara, Jakarta sebagai ibu kota negara, ini harusnya sudah memiliki rumah sakit hewan yang staraf internasional. Dokter hewan Indonesia ini, bila dibandingkan dengan dokter hewan negara-negara lain, misalnya kayak Singapura, Thailand, kita ketinggalan secara knowledge. Meskipun tidak 100% ya, tapi kurang lebih 80%. Ini menyebabkan mereka bila bersaing dengan dokter-dokter dari luar negeri menjadi tidak seimbang. Nah, beberapa yang harus ditingkatkan knowledge-nya itu antara lain adalah bagaimana cara penanganan penyakit. Nah, kami dari PBPDHI merasa tertantang bagaimana meningkatkan kompetensi para dokter hewan Indonesia. Kami telah kerjasama dengan rumah sakit di Bangkok yang namanya Chulalongkorn. Mereka welcome bila ada dokter-dokter hewan akan magang di sana. Di sana sudah cukup lengkap, mulai dari penyakit kulit sampai penyakit kanker. Iya, sudah bisa diterapi, bahkan punya CT scan dan mempunyai MRI. Ya, lah Indonesia jauh sekali ini, ya kan? Teknologi itu belum masuk. Ya, saya dengar baru satu ini di Bali, tapi di rumah klinik Sunset itu dia katanya sudah punya CT scan, cuma saya belum pernah lihat di sana. Nah itu permasalahannya. Jadi begini Mas, PDHI ini kan tempat penampungan dokter hewan yang sudah lulus. Nah, PDHI ini merasa punya pekerjaan rumah yang banyak. Karena kelulusan dokter hewan Indonesia ini ya belum bisa dikatakan lulus secara komplit. Komplit itu lulusnya itu cuma istilahnya, mohon maaf aja, dia memenuhi lulus sebagai dokter hewan, tapi bukan memenuhi lulus dokter hewan yang profesional. Artinya skillnya ada tapi sangat minim. Ya, ini menjadi tantangan kami untuk memberi masukan kepada FKH-FKH di Indonesia. Janganlah hanya mengejar lulus, tapi yang dikejar adalah lulus dan profesional. Nah ini yang kami harapkan. Indonesia ini kan baru punya tambah 1, kemarin 11 tambah 1 jadi 12 fakultas kedokteran hewan di Indonesia. Yang 5 yang cukup lama kan baru Gajah Mada, IPB, UNER, Udayana sama Unsyah. Yang 6, yang 7 itu semuanya baru. Jadi gini,
dokter hewan itu kan punya kode etik. Oke. Kode etik itu wajib dipahami oleh seluruh anggota PDHI. Ya. Namun ini yang menjadi PR kami juga, tidak semua dokter hewan itu mengetahui, memahami isi daripada kode etik. Yang dia ketahui, oh iya dokter punya kode etik titik. Nek ditakoni isinya nggak ngerti. Nah, ini PR kami lagi, ya. PR kami lagi. Meskipun di sekolahnya, di fakultas itu sudah ada pendidikan namanya etika veteriner, ya. Masih banyak ini ditemuin dan hari ini masih banyak yang komplain ke Instagram saya. Tetapi karena saya punya prinsip, saya tidak akan menanggapi media sosial. Jadi kalau kalian sebagai pemilik hewan merasa dirugikan, kami punya aturannya. Ya, punya aturannya. Silahkan bersurat kepada siapa yang merasa dirugikan kepada advokasi di PDHI. PDHI akan selalu menanggapi, gitu loh. Jadi jangan sampai diskusi di medsos itu saya tidak akan layani. Liar Pak ya? Liar dan tidak pernah ada keputusan kan? Dan semua orang boleh komentar kan, ya kan? Nah, ini yang saya sarankan kepada para pemilik hewan. Bila merasa dirugikan oleh pelayanan dokter hewan, silakan bersurat langsung kepada saya, langsung kepada Presiden PDHI, ya kan? Pasti saya akan langsung perintahkan kepada bagian advokasi, hukum, legal untuk tindak lanjuti. Tapi kalau komplainnya di media sosial, jangan berharap saya akan menanggapi. Itu Mas, itu penting nih supaya didengar semua pemilik hewan. Karena kami menyadari, kami setelah mereka lulus, itu saya sudah punya program. Setiap dokter hewan yang akan praktek dan mendapatkan surat izin praktek, itu kan harus dapat rekomendasi dari PDHI. Kalau tidak mendapatkan rekomendasi, dia tidak akan bisa praktek. Nah, saya sudah memikirkan kepada seluruh cabang PDHI, apabila kalian akan memberikan rekomendasi kepada seorang dokter hewan untuk membuka praktek, lakukan dulu basic training, perjelas mengenai kode etik, lakukan attitude bagaimana menghadapi klien, ini baru dia lulus, baru kamu kasih rekomendasi. Karena di sekolah nggak dapat Mas. Nggak ada sekolah attitude di kedokteran yang udah ada. Nah ini makanya sekarang saya minta kepada seluruh cabang, lakukan, saya punya judul base camp. Jadi bikin veterinary camp. Supaya dia di training di situ 3 hari minimal, dan dia harus lulus baru kasih rekomendasi. Itu sudah, saya tidak mau lagi ada customer kita komplain. Masalah kedokteran hewan itu saya menyadari belum menjadi fokus dari pemerintah. Ya, betul. Karena kami itu di bawah Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian masih fokus kepada yang namanya hewan reproduksi, hewan produksi. Bagaimana meningkatkan jumlah populasi sapi, bagaimana meningkatkan produksi susu, bagaimana meningkatkan produksi telur, ya. Fokusnya masih di sana. Sementara ini, undang-undang yang membawahi praktek dokter hewan hanya ada satu, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang sudah direvisi 42 menjadi tahun 2014, 41. Nah, ini masih dalam bentuk yang sangat global, belum detail. Nah, kami merasa membutuhkan undang-undang kedokteran hewan, undang-undang kesehatan hewan. Yang ini akan mengatur secara detail apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan oleh dokter hewan. Nah, karena undang-undang yang 2 tadi urusannya lebih banyak ke peternakan, Mas. Nah, termasuk dalam rangka bagaimana aturannya seorang dokteran akan melakukan praktek harus memiliki SIP. Nah, ini juga masih belum clear. Jadi artinya undang-undang kesehatan hewan ataupun undang-undang kedokteran itu nanti akan mengatur. Dan kami prosesnya sekarang sedang membuat draft kajian
ilmiahnya, kajian akademisnya. Ya meskipun Mas Edi tahu bikin undang-undang itu kan orang gampang Mas, gitu. Nah ini yang menjadi problem di Indonesia. Dan selama pemerintah menganggap ini bukan urgent, pasti akan masih ditunda-tunda. Sekarang masuk aja shortlist, long list. Untuk maju ke shortlist ternyata juga perlu effort. Nah, apalagi nanti mau ganti parlemen lagi ya, nggak ngerti nanti. Tapi kami tetap berjuang sampai titik darah penghabisan. Kita dukung Pak. Ya, mohon dukungannya masyarakat. Karena terus terang ini Indonesia ini dengan kemajuan bangsa itu tidak akan lepas daripada orang akan beralih kepada hewan. Dulu ya saya ngomong sedikit ini mengenai kucing. Tahun 2003 atau 2004 kalau saya membuat asosiasi Indonesia Cat Association, namanya ICA. Waktu saya bentuk 2003 itu hanya 6 catry. 6 catry itu 6 pembiak. Sekarang tahun 2023 ini sudah ada berapa Mas? 750 catry. Kenapa begini? Menunjukkan apa? Masyarakat semakin banyak yang suka kucing. Nah kalau sudah bicara catry, itu bukan kucing murahan. Kucing mahal karena ada silsilah kelahirannya. Ya. Itu kucing Persia gitu Pak. Persia, Ragdoll, Angora, macam-macam. British Shorthair, macam-macam. Dan itu mereka impor dari negara luar, kemudian dikembangbiakkan di sini. Nah, satu catry aja minimal itu punya 15 kucing. Kalau tadi 750 udah tinggal dikalikan sendiri. Itu baru kucing ya? Baru kucing, belum anjing. Anjing lebih gede lagi, lebih banyak lagi. Artinya catry banyak itu juga ada nilai ekonominya. Wong kucing lahir baru 3 bulan udah dijual 5 juta juga kan? Bahkan belum lahir aja sudah diijon. Karena itu ada nilai bisnis. Itu Mas. Hewan eksotik. Apa itu Pak? Kura-kura, iguana, ya kan? Burung makau misalnya. Itu ular. Buaya tidak termasuk eksotik. Tapi Bapak tahu namanya burongrong. Apa tuh? Burung-burung yang kayak musang itu. Oh, iya. Itu sudah banyak itu Iya, yang pelihara itu. eksotik juga ya? Iya, itu eksotik juga. Sigur glider, aduh sekarang sangat banyak. Di samping anjing sama kucing. Peluang bisnis. Oh, kelinci aja peluang bisnis. Ya. Jadi saya berharap dengan wawancara ini saya bisa membuka wawasan para pet lover, ya kan? Saya lebih senang pet lover daripada pet owner gitu. Jadi kalau pet lover itu benar-benar sayang binatang. Ya. Jadi terima kasih Mas Edi atas diskusinya hari ini.